Halo, di video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan hyperlapse. Pada dasarnya hyperlapse itu mirip dengan timelapse, tapi di hyperlapse ini ada pergerakan kameranya, sehingga kesan yang dihasilkan juga berbeda. Kalau timelapse itu lebih untuk melihat perubahan objek dalam rentang waktu tertentu, dan pergerakannya juga terlihat dipercepat, waktunya dipercepat. Misal perubahan dari sore ke malam dengan melihat perubahan letak dari matahari yang terbenam. Dan biasanya posisi kamera juga cuman diam, kalaupun ada pergerakan itu biasanya cuman sedikit. Kalau hyperlapse itu lebih fokus ke pergerakan kameranya, tapi kalau subjeknya manusia bisa ke pergerakan kameranya, juga bisa ke pergerakan subjeknya. Untuk menghasilkan hyperlapse ini bisa menggunakan beberapa metode. Bisa merekam menggunakan gimbal kemudian dipercepat, bisa menggunakan aplikasi, atau bisa juga mengambil banyak foto kemudian digabungkan menjadi sebuah video. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan hyperlapse dengan menggunakan metode beberapa foto yang digabung menjadi sebuah video. Nanti saya akan mengambil fotonya menggunakan HP ya, Xiaomi Redmi Note 5 ini biasa seperti biasanya. Dan juga saya nggak memakai tripod, cuman handheld aja. Dan juga nanti saya akan edit menggunakan aplikasi KineMaster. Dan di pembahasan ini saya akan mencontohkan membuat hyperlapse dari kota Pekalongan. Jadi nanti saya akan mengambil beberapa foto hyperlapse di landmark kota Pekalongan. Untuk pengambilan fotonya saya nggak pakai aplikasi bawaan dari Xiaomi ya. Saya pakai aplikasi tambahan yaitu Open Camera. Saya memakai aplikasi ini karena bisa diatur secara manual. Jadi saya bisa mengatur exposure-nya, mengunci exposure-nya atau pencahayaannya. Jadi cahayanya itu tetap stabil dan nggak berubah-ubah. Selain itu saya juga bisa mengunci fokusnya. Jadi fokusnya juga nggak berubah-ubah. Sebelumnya kita setting dulu resolusi foto dan aspek rasio. Kita pilih resolusi Full HD 1920x1080 atau bisa juga pilih resolusi yang paling besar biar kualitas fotonya lebih bagus, dan jangan lupa pilih yang aspek rasionya 16:9. Untuk hasil yang maksimal kita bisa mencari titik poin pada objek yang kita ambil. Titik poin tadi usahakan posisinya tidak berubah di frame kita. Misal di tengah ya berarti harus selalu di tengah. Untuk mempermudahnya kita bisa menampilkan grid dan garis pembantu di Open Camera. Atau kita juga bisa menyiasatinya dengan memberi marker atau penanda pakai lakban seperti ini. Misal kita mau ambil gerakan mendekati objek, kita bisa maju selangkah demi selangkah. Tekniknya sekali langkah ambil foto. Kemudian maju selangkah ambil foto lagi dengan tetap memposisikan titik poin objek di marker lakban yang udah kita buat. Kita bisa melakukan gerakan track in atau mendekati objek, track out atau menjauhi objek, orbit atau memutari objek, atau gerakan lain sesuai yang kita inginkan. Dan di sini saya membuat beberapa scene hyperlapse di landmark kota Pekalongan. Ada di Monumen Perjuangan dan di Gapura Nusantara. Dan saya juga membuat transisi menggunakan subjek saya biar hasilnya lebih oke. Setelah proses pengambilan gambar selesai, kita menuju ke tahap editing. Dan di sini saya memakai aplikasi KineMaster yang terbaru. Jadi pastiin kalian juga memakai aplikasi KineMaster yang terbaru dengan mendownloadnya di Play Store, karena kalian akan mendapatkan updatean terbaru dari KineMasternya. Sebelum membuat project baru, kita menuju ke menu setting, lalu kita pilih default duration of a photo clip, atau durasi default dari klip foto. Kita pilih yang 0,1 atau yang paling atas. Kita merubah durasi fotonya menjadi 0,1 detik karena nanti kita akan membuat foto-foto tadi seperti frame-frame yang akan kita gabungkan menjadi sebuah video. Jadi konsepnya akan mirip seperti FPS ya, atau frame per second, dan dalam kasus ini yaitu foto per second atau foto per detik. Karena di sini kita menyetingnya di 0,1 detik, jadi secara otomatis dalam 1 detik akan ada 10 foto. Jadi misal kalau kita ingin menghasilkan durasi 10 detik, berarti kita membutuhkan 100 foto. Kalau sudah kita buat project baru, kita pilih aspek rasio 16:9. Kemudian kita pilih foto-foto tadi yang udah kita ambil. Kita urutkan fotonya dari awal sampai akhir. Di sini kita perlu teliti jangan sampai ada foto yang tertinggal. Kalau udah semua, kita klik centang di pojok kanan atas. Tahap penyatuan foto udah selesai, kita tinggal mengekspornya. Karena di sini saya membuat 3 hyperlapse, jadi saya melakukan penggabungan foto ini 3 kali.
Jadi saya pisah-pisah tiap hyperlapse-nya. Kita cek hasil eksportannya, apakah sudah oke atau belum. Tapi hampir bisa dipastikan hasilnya nggak akan stabil. Apalagi ini ambil gambarnya nggak pakai tripod. Setelah kita cek kalau dirasa masih belum stabil atau belum halus, kita bisa ke Google Foto untuk menstabilkannya. Caranya, buka Google Foto, pilih hasil eksportan videonya, pilih menu seperti garis-garis ini, kemudian kita stabilkan dengan menekan menu seperti kotak miring ini. Tunggu prosesnya selesai lalu kita pilih Save Copy. Saya melakukan ini 3 kali untuk tiap-tiap hyperlapse yang saya buat. Karena di sini kita akan membuat cinematic hyperlapse dan tadi juga kita belum mengatur pencahayaan dan warnanya. Jadi kita masuk ke aplikasi KineMaster lagi, kita buka aplikasi KineMasternya lagi, kita buat project baru dan kita pilih aspek rasio yang 2:3:5:1. Aspek rasio yang lebih kelihatan seperti film ya, karena lebih wide. Dan di sini kita akan memasukkan hyperlapse yang sudah kita buat tadi dan juga kita masukkan musik. Jadi di sini saya juga sebelumnya sudah menyiapkan musik yang akan saya pakai di video ini. Dan saya juga menambahkan beberapa footage tambahan untuk awalan video ini. Footage yang bukan hyperlapse ya. Jadi fungsinya agar video yang saya bikin, cinematic hyperlapse yang saya bikin lebih variatif. Untuk awalan saya memasukkan footage tambahan yang udah saya siapkan, karena nanti hyperlapse-nya akan saya keluarkan ketika beat musik mulai naik. Karena tadi yang kita buat masih beraspek rasio 16:9, sedang project baru kita beraspek rasio 2:3:5:1. Secara otomatis akan ada space hitam di kanan dan di kiri. Kita full screen-kan dengan cara memilih menu pan and zoom. Kita bisa full screen-kan manual dengan menggunakan 2 jari kita. Atau kita tap 2 kali pada screen-nya, secara otomatis footage-nya akan full screen. Kita klik sama dengan biar posisi awal dan posisi akhir footage sama. Kalau sudah, kita bisa klik centang di pojok kanan atas. Kita tambahkan musik yang sudah disiapkan, dan untuk pengeditannya saya sesuaikan dengan beat musiknya. Saya juga sudah menyiapkan 1 timelapse yang sudah saya bikin sebelumnya. Pada beat musik yang udah mulai naik ini, saya mulai memasukkan hyperlapse yang saya bikin. Jangan lupa kita masukkan hyperlapse yang udah kita stabilkan di Google Foto ya. Karena nanti saya mau ekspor videonya di 25 fps, sedangkan video saya dalam 1 detik baru ada 10 foto atau bisa dibilang 10 fps. Jadi saya harus mempercepatnya minimal 2,5 kali lipat, biar hasilnya menjadi 25 fps dan lebih halus. Di sini saya percepat 3 kali lebih ya, karena menyesuaikan dengan beat musik. Caranya klik pada bagian footage yang ingin dipercepat, kita pilih speed dan kita pilih mau mempercepat berapa kali. Kemudian saya masukkan hyperlapse kedua yang saya bikin. Dan di sini konsepnya selain pergerakan kamera juga ada pergerakan subjek. Dan terakhir kamera memutari subjek dan melakukan transisi memakai badan subjeknya. Di hyperlapse ini saya percepat 2,5 kali dan pada bagian yang ada transisinya saya lebih percepat lagi. Selain untuk menyesuaikan dengan beat musik, hasil transisinya akan lebih nendang. Caranya potong pada bagian yang ingin lebih dipercepat, kemudian pilih speed dan kita lebih percepat lagi. Kemudian saya masukkan hyperlapse yang ketiga dan saya percepat 2,5 kali lipat. Setelah itu kita pilih color filter untuk menggrading video kita. Banyak pilihan color filter yang bisa kita pilih, dan intensitas color filternya bisa kita atur sesuai keinginan kita. Kalau sudah, kita bisa pilih apply to all, biar semua footage kita sudah tergrading. Kemudian kita atur pencahayaannya dengan memilih adjustment. Kita atur pencahayaannya biar nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap. Kita juga bisa mengatur kontras, saturasi, dan lain-lain. Kita atur sesuai kebutuhan. Agar hasilnya lebih oke, saya kasih tulisan di awal dengan memilih menu layer. Kemudian saya pilih teks, saya tulis judulnya Pekalongan, karena video ini lebih mengekspos landmark kota Pekalongan. Kita bisa mengatur ukurannya. Kita juga bisa mengatur jarak tulisannya dengan memilih text option, kemudian kita bisa mengaturnya. Untuk font kita juga bisa menggantinya sesuai selera. Kalau di pilihan nggak ada yang cocok, bisa mendownload di KineMaster Store. Di sini saya memakai font Courier Prime. Terakhir kita cek editan kita dari awal sampai akhir. Barangkali ada yang belum pas. Kalau dirasa udah oke semua, bisa kita ekspor video kita.
Dan ini dia hasilnya. Oke, itu tadi pembahasan pembuatan cinematic hyperlapse menggunakan KineMaster. Jadi pastiin kalian mendownload KineMasternya di Play Store. Biar nggak ada watermarknya, bisa berlangganan. Karena di KineMaster sendiri sering ada updatean-updatean terbaru ya, sehingga banyak fitur-fitur terbaru yang ada di KineMaster dan membuat editan kita lebih oke. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.